Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani alladzi fihi al-fasahatu wal bayanu wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin alladzi u'tiya jawami'al kalimi wa ala alihi wa sahbihi alladzina nataqu bi ablaghil hikami. Amma ba'd, faya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu menelaah dan juga mempelajari bahasa Arab melalui kitab Kaifa Tutskinu An-Nahwa karya Syekh Ahmad Iskandar Hafizahullah Ta'ala. Maka sudah semestinya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat kita saat ini. Dan tak lupa juga salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pekan kemarin kita telah selesai membahas terkait konsep al-asma al-khamsah, di mana hal tersebut ada di pembahasan kedua dari kitab ini. Maka pagi hari ini kita masuk ke pembahasan yang ketiga insyaallah taala, yaitu tentang al-isim al-mu'tal. Nah, apa itu isim mu'tal? Isim mu'tal itu adalah isim yang di dalamnya nah, terdapat ya salah satu salah satu huruf illat. Nah, isim yang di dalamnya terdapat satu dari salah satu huruf illat. Nah, maka huruf illat itu adalah huruf penyakit. Nah, dan jumlahnya tiga. Alif, waw, dan ya. Nah, maka nantinya isim itu jika dilihat dari huruf terakhirnya, maka terbagi menjadi dua. Ada isim sahih, ada isim mu'tal. Nah, ada isim sahih, ada isim mu'tal. Isim sahih berarti isim yang sehat. Di dalamnya tidak ada salah satu dari ketiga huruf ilat. Nah, di dalamnya tak ada huruf alif, ya, tak ada huruf waw, tak ada huruf ya, gitu. Nah, maksudnya di akhirnya ya. Taib. Seperti baitun. Baitun isim sahih, isim sahih. Ya. Musola, isim sahih apa mu'tal? Musola. Nah, ini tulisannya. Musolla. Isim sahih atau isim mu'tal? Isim mu'tal. Kenapa? Karena diakhiri oleh alif. Dan alif ini kan salah satu dari huruf illat. Nah, ya. Nah, isim mu'tal, isim yang di dalam atau di akhirnya, nah, isim mu'tal itu adalah isim yang di akhirnya, ya, huruf terakhirnya itu apa? Huruf illat, begitu. Nah, dia nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama ada isim maksur. Nah, yang pertama ini adalah al-ismu al-maksur. Apa itu isim maksur? Ya, tuh pengertiannya di bawah secara ringkas dari penulis Hafizallah taala. Huwa ismun mu'rabun. Isim maksur itu adalah isim mu'rab, isim yang keadaan akhirnya bisa berubah, ya. Nah, kalau masuk amil rofa, ya dia dituntut untuk rofa. Kalau masuk amil nasab, maka dia dituntut untuk nasab. Kalau masuk amil jer, maka dia dituntut untuk jer. Isim ya. Nah, akhiruhu, nah isim maksur itu adalah isim yang akhirannya itu adalah alif lazimah. Nah, alif lazimah. Taib. Qoblaha fathun. Sebelum alif itu sudah pasti hurufnya di fathah, harokat hurufnya di fathah. Nah, nah, ini contohnya teman-teman semua. Nah, Mustafa, Mustafa, ya, diakhiri oleh alif lazimah nih huruf terakhirnya nih yang bengkok ini disebut dengan alif lazimah. Qabla fathah, huruf fa ini kan huruf sebelum alif, maka harokatnya sudah pasti fathah. Salma, nah mim kan di belakang alifnya, maka sudah pasti harokat fathah. Musa, huruf sin yang ada di belakang alif, harokatnya sudah pasti fathah. Aisyah juga sama diakhiri alif lazimah.
Nah, atau bisa juga kita katakan alif maksurah, teman-teman ya. Alif maksurah, alif lazimah, alif bengkok, bahasa anak-anak TPA. Boleh, nah. Ya. Tetapi apakah alif maksurah, alif lazimah selalu bengkok? Tidak, nanti ada yang tegak. Seperti contohnya aso, ya. Nah, begitu. Nah, mustashfa, ini rumah sakit juga demikian diakhiri oleh alif lazimah. Dan huruf sebelum alif lazimahnya itu berharokat fathah, yaitu huruf fa. Nah, nanti di sini poinnya bagaimana cara mengi'rab. Sebelum itu kita masuk hukum isim maksur dulu. Nah, hukum isim maksur annahu tuqaddaru alaihi harakatul i'rabi kulluha. Semua i'rab untuk isim. Nah, kan kita tahu i'rab ada 4 kan? Dan hanya 3 yang masuk kepada isim, yaitu i'rab apa saja? Rofa, nasab, dan jer. Ya. Maka semua itu, nah, ya, yaitu i'rab apa? Nah, i'rab rofa, i'rab nasab, nah, kemudian i'rab jer, semua ditakdirkan nih, tuqaddaru di atas isi maksur tersebut. Harokatnya, harokat dari i'rab rofa. Harokat i'rab rofa apa? Dhammah. Harokat i'rab nasab apa? Fathah. Harokat i'rab jer apa? Kasroh. Nah, ketiga harokat tersebut ditakdirkan atas isim maksur. Nah, apa alasannya? Ini alasannya teman-teman semua. Ya, alasannya adalah lita'azuri zuhuriha alal alif. Karena dia diberikan uzur penampakan harokat tersebut ya di atas alif. Nah, jadi harokatnya itu berada di mana? Di atas alif. Tapi tidak ditampakkan. Kenapa? Alasannya diberikan uzur. Nah, ya. Nanti bagaimana kaidah i'rabnya kita langsung masuk ke ya keadaan rofa. Contoh di sini. Roja'a Mustafa minal madrasati. Roja'a ini adalah fi'lun madin mabniun alal fathi. Fi'il madi, kata kerja ya, lampau. Artinya pulang atau kembali. Mustafa ya. Telah kembali Mustafa. Naam. Minal madrasati dari sekolah. Baik. Maka kita tahu Mustafa di situ sebagai apa kedudukannya? Naam. Sebagai fa'il. Nah, sebagai fa'il. Fa'il dari siapa? Fa'il dari roja'a. Ya. Kan kita tahu fa'il adalah kedudukan marfu. iya, kedudukan dalam i'rab rofa. Nah, berarti kata yang berkedudukan sebagai fa'il ya dia marfu dirofakkan. Karena dia mufrad, nah domah dia, tapi domahnya tidak ditampakkan, tapi ditakdirkan. Sama seperti ini nanti i'rabnya firman Allah di surah Al-Maidah ayat 114, qala Isa bin Maryam. Isa di sini nah menjadi fa'il untuk qala ya. Isa anak laki-lakinya Maryam berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idah. Nah, ini sama nanti i'rabnya. Nah, di bawah itu i'rabnya. Kita baca fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu, bukan ad-dhammatu az-zahiratu, bukan. Tetapi apa? Ad-dhammatu al-muqaddaratu ya, alal alifi ya. Nah, di atas alif bengkoknya itu, di atas alif lazimahnya itu. Mana amin zuhuriha. Nah, yang mencegah dari nampak harokat doma, yang mencegah dari nampaknya harokat doma itu apa? At-ta'azzuru, ya, karena diberikan uzur. Berikutnya, keadaan nasab nih. Ra'aitu Salma. Nah, kemudian di surah Al-Baqarah ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz wa'adna Musa." Nah, wa'adna, apa fa'il dari wa'adna? Wa'adna ini udah Nahnu. ada fa'il? Sudah. Nahnu. Ya, sudah ada fa'il. Apa fa'il dari wa'adna? Wa'adna ini fi'il ya. Kita butuh fa'il. Fa'ilnya apa? Domir, domir, domir. Nah, Nahnu. dapatnya domir nahnu nih dari huruf na di sini ya. Berarti karena dia sudah terpenuhi kan kata kerja dengan fa'il, ya sudah isim yang setelahnya menjadi objek maf'ul bih yaitu Musa.
tapi diakhiri alif lazimah, nggak nampak fathahnya. Bagaimana cara mengirabnya? Ini sama seperti ra'aitu Salma. Jadi i'rab Salma dan Musa seperti ini ya. Maf'ulun bihi, nam, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathah. Betul, fathah. Fathah yang ditakdirkan muqaddarah alal alif, di atas alif, mana'a yang mencegah min zuhuriha dari nampaknya si harokat alif, harokat fathah, ya, azuru, yaitu diberikan dia uzur. Nah, keadaan jer. Nah, zahabtu ilal mustashfa. Nah, al mustashfa nih. Isim maksur, betul isim maksur. Kenapa? Karena dia diakhiri oleh alif lazimah. Qablaha al-fathah, sebelumnya fathah. Ya. Nah, dan dia terletak setelah huruf jer, mau jadinya majrur lah gitu kan. Tapi bagaimana cara mengirobnya? Ini dia irob dari al-mustashfa ilal mustashfa. Ismun majrurun, dia isim yang dijarkan. Wa alamatu jarhi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu. Kasroh tanda jarnya, betul, tapi kasroh yang ditakdirkan, nggak nampak, nggak terlihat, tidak terbaca. Kalau kata salah seorang kiai dulu juri kami saat lomba baca kitab itu, nah, saya bilangnya itu tidak nampak. Beliau bilang, katakan tidak terbaca itu, ya, karena kan itu tulisan. Nah, baik ya, tidak terbaca. Lita'azuri, karena diberikan uzur, ya. Nah, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-A'raf ayat 131, wa in tusibhum sayyi'atun yatayyara, ya, yatayyaru bi Musa. Nah, bi Musa nih yang menjadi syahid kita. Musa isim maksur, tapi dia disambung dengan huruf jar ba. Nah, maka kita katakan apa? Ismun majrurun bil ba'i, boleh demikian. Kemudian lanjut wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-fathah, betul, al-muqaddarah ditakdirkan, alal alifi, jangan sampai lupa di atas alif ditakdirkannya. Mana'a, nah yang mencegah dari nampaknya si fathah itu, ya, min zuhuriha adalah at-ta'azzur, diberikannya uzur. Inilah keadaan i'rab siapa? Isim maksur. Ketiga i'rab ditakdirkan. Nah, ini yang menjadi persoalan di dalam konsep isim mu'tal atau di dalam konsep hukum i'rabnya isim mu'tal. Yang menjadi persoalan adalah isim mankus. Ini berbeda dengan maksur. Kalau isim maksur, ketiga i'rab itu ditakdirkan kepadanya. Ketiga harokat i'rab ditakdirkan padanya. Harokat i'rab rofa, harokat i'rab nasab, harokat i'rab jer, semua takdir di situ di isim maksur. Tetapi kalau isim mankus tidak. Nah, ya. Baik, apa itu isim mankus? Oh, Isim mankus adalah bagian dari apa? Isim mana mu'tal. situnya? Bagian dari isim mu'tal. Nah, ya. Apa itu isim mankus? Huwa ismun mu'rabun, dia adalah isim mu'rab, ya. Akhiruhu, yang akhirnya adalah ya lazimah. Maksurun maqoblaha, yang dikasrah akhirannya. Apa namanya? Huruf sebelum ya lazimahnya. Nah, contohnya di situ adalah al-murtaki, al-mujami, ad-da'i, al-qadi. Nah, ya. Nah, ini datang dalam bentuk ma'rifat ini. Kalau isim maksur itu, ya, ma'rifat dan nakiroh bentuknya sama saja. Alifnya tetap ada di belakang. Oh, Al-Mustafa itu ma'rifat. Ketika nakiroh bagaimana? Mustafa ada alifnya masih. Al-Mustashfa itu ketika ma'rifat. Ketika nakiroh ya mustashfa, masih ada alifnya. Tetapi kalau ini mankus, ketika ma'rifat ya-nya harus ada. Ketika nakiroh ya-nya hilang nanti. Bagaimana prosesnya? Insya Allah akan saya berikan. Baik. Hukum isim mankus. Kita baca dulu hukumnya nih. Antuqaddaru ala akhiri ad-dhammah. Naam, ya. Bahwasanya domah ini jadi apa? Di sini domah itu jadi fa'il untuk tuqaddar. Naibul fa'il dari apa? Tuqaddar. Naam, berarti kita terjemahkan dari domahnya dulu nih ya. Naam. Domah ditakdirkan. Naam. Domah dia ditakdirkan. Domah dan kasroh nih. Baik.
domah dan kasroh ditakdirkan ala akhirihi. Di atas huruf terakhir isim mankus. Apa huruf terakhir isim mankus, teman-teman? Ya. Ya lazimah, sahih. Kenapa ditakdirkan? Kenapa dua dua harokat i'rab ini saja? Beda kan sama isim maksur. Kalau maksur kan ketiga harokat i'rab, tapi kalau ini dua harokat i'rab saja. Domah ya, harokat i'rab rofa. Naam, kasroh harokat i'rab jer. Ya, ini ditakdirkan di atas isim mankus. Kenapa alasannya? Ini alasannya. Li Fikol. Naam. Li fikolihima. Hima kembali kepada domah dan kasroh. Karena domah dan kasroh ini berat. Dan ini memang betul teman-teman ya. Ini betul. Jadi harokat itu punya tingkatan. Ya, tingkatan apa? Wah, tingkatan berat. Dari ringan sampai berat. Yang paling ringan itu harokat apa? Harokat fathah teman-teman. Ya, makanya isim nakiroh yang nasab, ya isim nakiroh dengan fathah, ya isim nakiroh yang nasab dengan fathah, afan ya, yang betul adalah isim nakiroh yang nasab dengan fathah itu selalu ditambahkan alif, ya selalu ditambahkan alif, nanti kecuali isim muannas ya yang diakhiri tak marbutoh itu nggak ditambahkan alif. Nah, contohnya ra'aitu Muhammadan. Nah, ra'aitu Muhammadan didatangkan huruf mat di belakangnya. Huruf mat yang cocok dengan fathah apa? Alif gitu. Nah, ya, itu Muhammadan. Coba ya, ketika ini domah tain. Ja'a Muhammadun. Datang nggak wawunya sebagai huruf mat yang cocok dengan domah? Tidak datang. Karena domah itu sudah berat. Kalau ditambah lagi dengan huruf mat makin berat. Begitu. Nah, ini sejatinya alif ditatangkan di setiap isim nakiroh nasab dengan fathah ya. Itu untuk meringankan. Jadi memang orang Arab itu ya suka mensukunkan akhir suatu kata, betul. Nah, ya. Nah, tapi seringkali juga menyambung. Nah, dan dia ingin meringankan. Nah, ingin meringankan. Dan rata-rata orang Arab itu ketika membaca isim nakirah yang nasab dengan fathah itu dibaca jelas, teman-teman. Dibaca jelas. Makanya ini himbauan bagi seluruh ya umat Islam yang sudah belajar nih, kemudian mudah mengucapkan jazakallahu khairan. Nah, itu jangan dipotong tuh sampai khair doang. Jelaskan khairan gitu. Jazakallahu khairan begitu. Nasabnya diperlihatkan ya. Kalau enggak dijadikan apa namanya? Mat badal sekalian. Jadi dipanjangkan tidak ditanwin ya, karena wakaf begitu. Nah, jadi orang Arab ketika sukun, ketika wakaf itu bacanya bagaimana? Nah, dijadikan mat iwat, afwan ya, bukan mat badal, mat iwat. Nah, dijadikan mat iwat. Jadinya apa? Jazakallahu khaira. Bisa difahami sampai sini? Nah, itu untuk memudahkan nanti kita membahas ini. Lisikoliha alal ya'i. Jadi harokat domah dan kasrah itu berat di atas ya. Nah, begitu. Fa innaha tadharu alal ya. Nah, ammal fathatu. Nah, hanya satu harokat i'rab saja yang tidak ditakdirkan di atas isim mankus ini, yaitu harokat i'rabnya nasab. Ya, yakni harokat fathah tentunya. Ya. Nah, kenapa fa innaha tadharu alal ya? Karena dia dinampakkan di atas ya. Alasannya li khiffatiha, ringan. Ringan. Nah, kita lanjut nih. Ya, keadaan dia ketika rofa, teman-teman semua. Akbala al-qadi. Nah, akbala tuh fi'lun madin mabniun alal fathi. Berarti al-qadi di situ apa? Nah, sebagai Nah, fa'il. Fa'il. Kan harusnya al-qadiyu. Ah, berat tuh. Coba aja teman-teman ucapkan al-qadiyu, you, gitu. boleh, Baik. boleh. Kaitan dengan apa? Tajwid itu. Nah, ya. Nah, di situ i'rabnya bagaimana? Fa'ilun.
Marfu'un dia fa'il yang dirofa wa alamatur rafihi ad-dhammah al-muqaddarah 'alal ya'i mana amin dhuhuriha ats-thiqalu. Yang mencegah dari nampaknya harokat dhamma pada isim manqus al-qadi adalah apa? Thiqal berat. Baik. Berikutnya ketika keadaan jer. Ketika keadaan apa? Keadaan jer. Lil qadi makanatun aliyatun. Ya, lil qadi memiliki tempat yang tinggi. Nah, hakim begitu. Artinya, qadi kan harusnya apa? Qadiyi ya, qadiyi. Nah, itu berat itu. Nah, mungkin menurut kita biasa-biasa aja, tapi ini bahasa ya turun di tanah Arab ya kan. Nah, jadi mereka membuat ya, konsep-konsepnya demikian dan memang berat diucapkan. Baik. Dan sesuai juga dalam Al-Quran pun demikian. Ya, isim-isim mankus ketika rofa, ya lihatlah di situ kan. Nah, banyak ya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW pun juga ya Rasul tidak menyebutkan harokat kasrohnya ketika isim mankus itu majrur. Nah, ini di bawah nanti ada. Ya, bagaimana Imam Al-Qadi ismun majrurun bilam ya kan karena ada lam lamul jar wa alamatu jarihi dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah alal ya'i ini salah cetak ya, ya-nya nanti dihapus alal ya'i mana amin zuhuriha as-siqal. Nah, ini hadis ya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'imi wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Naam, lihat di sini minal mashi. Ya. Apakah dikatakan oleh Rasulullah masyi? Tidak. Masyi, masyi. Nah, itu ada ya-nya tuh. Naam ya. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Nah, sa'i nih. Sa'i. Naam. Ya. Bukan sa'i. Nah. Berarti apa irob masyi dan sa'i? Nah, apa irob masyi dan sa'i? Ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al kasratu al muqaddaratu mana amin duhuriha as thiqalu. Gitu ya. Nah, ini keadaan nasab. Ketika keadaan nasab, maka ya, harokat fathahnya ini nampak di dalam Al-Quran da'i ya da'iya jadinya tuh. Da'i kita tahu adalah isim mankus, isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Kata Allah di surat Taha ayat 108, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu. Nah, da'iya fathahnya muncul. Ya sudah kita sebut nanti fathahnya zahirah. Dia maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ya ala akhirih. Nah. Baik. Nah, ketika nakiroh ya isi mankus itu kan ketika ma'rifat iya-nya. Nah, ini ya itu hukum. Nah, ini dia nih. Hadzafu ya il isim mankus. Nah, ini nih ya. Dihapus iya-nya. Nah, tuhzafu ya ul ismil mankus. Ya pada isim mankus itu dihapus ketika dia apa? Nakiroh, teman-teman. Nakirohnya tentu dalam keadaan rofa dan jer. Ya. Ketika keadaan nasab, ianya tetap ada dan harokat ditambah jadi nampak di situ. Wa yu'awwadu anha bitanwinil kasri dan dia nanti apa namanya? Diganti darinya dengan tanwin kasroh tain ya. Inda tajarudihi min al. Ketika apa? Ketika kosong dari al. Ketika kosong dari al ya ketika nakiroh ya. Wal idofah. Nah, dan juga ketika idofah. Fi halataini pada dua keadaan saja, yaitu keadaan rofa dan jer. Contoh dalam keadaan rofa ini datang dalam bentuk nakiroh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat ayat 72. Naam. Faqdi ma anta qadin. Fa anta qadin kan harusnya qadiyun kan? Nah, ini prosesnya nih. Kan harusnya apa? Harusnya qadiyun. Nah, qadiyun. Tapi berat nih. Berat kan? Berat.
Oleh sebab itu nanti kita ubah nih domah tain ini. Kenapa bisa jadi kasrah tain? Nah, kita ubah domah tain ini. Kan domah tain itu kan asalnya apa? Nun sukun. Kan itu kan tanwin. Ya. Kodiyun. Nah, kita hapus dua tanwin. Satu tanwin di situ. Jadi domah saja nanti. Nah, nih. Kodiyu kan. Tapi bisa nggak? Nggak bisa juga. Baik. Nah, ini. Itu tambahan nun. Nun sukun kan. Yun. Begitu. Bisa nggak begini? Nggak bisa. Berarti domahnya dihilangkan. Begitu. Akhirnya jadinya bacanya apa? Kodin, ya. Ya sukun nyambung sama nun kan. Kodin, doma udah dihapus. Karena apa? Karena berat. Gitu. Jadinya apa? Kodin. Nah, salah satu ada yang dihapus hurufnya. Huruf apa yang dihapus kira-kira? Kenapa? Karena ada kaidah li karohiyati tawalil amsal. Nah, ini itu kaidah sorof. Ya, nah. Li karohiyah tawalil amsal. Karena dibenci adanya dua huruf yang berturut-turut nih. Nyatu. Atau dua keadaan huruf. Nah, ini kan walaupun hurufnya berbeda nih, tapi keadaannya sama, sama-sama sukun, maka harus ada yang dibuang. Yang dibuang apa? Huruf ya. Huruf huruf ya. Kenapa? Karena nun sukun itu kan perwujudan dari tanwin. Kan kita ingin memunculkan tanwin nantinya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ya itu kan huruf ilat, udah pasti dibuang ya. Akhirnya dibuanglah huruf ya. Nah, maka jadinya apa? Jadinya apa? Ko, kodin seperti ini. Udah nggak ada ya-nya. Begitu kan? Nah, dan nun sukun aja di situ. Tapi nun sukun kita kembalikan lagi kepada hakikatnya, hakikat tanwin. Ya udah, karena sebelumnya kasroh tambahkan kasroh. Jadi kasroh tain kodinnya. Bisa difahami sampai sini prosesnya? Jadilah kodin. Begitu juga madi. Makanya yang betul itu tulisan fi'il madi apa? Fi'lun ma madin. Kenapa bisa madin? Prosesnya tadi. Baik. Nah, ya, ini ketika nakiroh dalam keadaan apa? Rofa dan jer. Siapa? Isiman. Isimanku. Ya. Nah, Afwan itu i'rabnya apa? Khobar marfu wa alamatu rafihi. Ad-domah juga sama karena kodin ini jangan dibilang apa? Tanda rofaknya ada tanda rofaknya kasroh. Nggak ada. Kasroh nggak bukan tanda untuk i'rab rofa kasroh ya. Kasroh itu tanda untuk i'rab jar dan i'rab apa? I'rab nasab. Kasroh itu tanda untuk i'rab jar dan i'rab nasab. Dan kasroh di i'rab nasab hanya ada satu tempat di mana hanya ada di satu tempat yaitu di jamak muannas salim begitu ya. Maka tetap kita katakan kodin di situ irobnya tanda irofanya apa? Domah muqaddarah alal ya'i. Nah, tapi kita katakan apa? Alal ya al mahdzufah, di atas ya yang dihapus. Gitu irobnya teman-teman ya. Dapat. Nah, karena beberapa ada yang belum tahu tuh. Kemudian dalam keadaan jer ya, sama ya-nya dihapus kan? Wa ma lahum minallahi miwaqin. Nah, waqin. Waqin di situ sebagai apa? Isim majrur kan terletak setelah min. Majrurun bimin wa alamatu jarih al kasratu muqaddaratu alal ya'il mahzufah. Nah, ya. Kita tambahkan wa tanwinu iwadun anha dan tanwin ini pengganti darinya. Ya, pengganti darinya. Nah, dari ya yang dihapus tadi. Baik, barakallahu fiik. Nah, ketika rofa, nah contoh rofa dan jer kan, hakama qadin ala janin. Nyatu semua ya. Qadin ketika rofa, karena sebagai fa'ilnya hakama, janin. Nah, ini majrur karena terletak di depan ala. Baik. Nah, isim mankus dalam keadaan nasab ini tidak dihapus ya-nya lah. Tuhzafu ya'uhu. Ya-nya tidak dihapus. Kalau ya tidak dihapus berarti fathahnya nampak nanti. Nah, ini ketika nakiroh, ke ma'rifat sama semua. Contoh nih ketika nakiroh nih. Ihtaramtu da'iya. Da'iyal khair. Nah, ya. Begitu. Kalau nah ini kan kenapa tidak ditanwin karena dia menjadi mudhof. Kalau dia tidak menjadi mudhof ya ditanwin da'iyan. Ihtaramtu da'iyan. Ra'aitu da'iyan. Nah, nah dan juga apa wasa'iya fihi. Nah, ini kenapa tidak ditanwin karena dia ma'rifat dengan alif lam. Da'iya i'rabnya apa? Nah, da'iya i'rabnya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah zahiratu.
As-sa'iyah ismun ma'tufun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah zahirah. Fathah zahirah intinya bukan muqaddah, bukan muqaddarah. Tanbih yang menjadi perhatian di sini. Al-ismul ladzi akhiruhu ya'un qablaha sukun. Nah, isim yang akhiran ya, nah, sebelumnya itu sukun. Ya, yang sebelumnya sukun. Nah, ini ada nih, ya. Tobiyun sama Romiyun. Nah, Tobiyun sama Romiyun. Nah, ini bukan isim mankus nih, ya. Yusamma asyabiha bis sahih. Dia diserupakan, ya dia dinamakan apa? Serupa dengan sahih, isim sahih ya kan? Padahal diakhiri huruf ya tuh. Tapi kan tengahnya sukun. Maka ya ditanwin. Karena nggak boleh kalau sukun dua-duanya kan. Likarohiyati tawalil amsal tadi kaidahnya. Wa yu'amalu mu'amalatus sahih. Dan dia diperlakukan sebagaimana perlakuannya isim sahih. Begitu. I'rabnya isim sahih bagaimana? Begitu kan. Kita sudah mengetahui. Fatadharu alaihi harakatul i'rabi jami'uha. Nah, kepada isim-isim semacam ini yang diakhiri ya dan huruf sebelum ya-nya sukun. Nah, ini semua apa? Tadharu alaihi harakatul i'rabi jami'uha. Seluruh harokat i'rab semua tampak isim tersebut. Wala tuhdhafu ya'uhu dan tidak dihapus ya-nya. Contoh dalam keadaan rafa, ya jeri az-zabyu khaufan minal asad. Nah, az-zabyu muncul domahnya tuh. Nah, harokatnya zahirah. Kita bisa katakan apa? Az-zabyu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adhamatu zahiratu ala akhirih. Contoh dalam keadaan jer yang kedua marartu biz-zabyi. Nah, zabyi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Yang ketiga dalam keadaan Ra'aitu Zobyan ya. Ya, ismun mansub wa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Selesai kita membahas isim mu'tal teman-teman ya. Nah, saya melakukan saja ringkasan saja dari yang kita baca tadi. Baik, barakallahu fikum. Kita selesai pembahasan kita pagi ini. Nah, ya. Pekan depan kita libur karena Idul Adha ya kan. Hari Senin sudah ada keputusan dari pemerintah dan pekan depannya lagi kita juga libur. Nah, pekan depannya lagi itu tanggal berapa? Tanggal 24. Kita masuk mulai lagi tanggal 1 insya Allah, 1 Juli. Nah, jadi di pekan ini akan ada soal kuis atau evaluasi yang akan saya berikan kepada teman-teman dan dimohon untuk mengerjakan dan spare waktunya itu cukup panjang ya sekitar 2 pekan lebih ya jumlah soal saya rencanakan 20 butir atau 25 butir soal. Baik, materi yang akan dimasukkan ya tentu materi yang di bulan kemarin kita bahas al-asmal khamsah dan saat ini juga ya isim sahih dan isim mu'tal. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jami'an.